Kembali di Sindo Malam pemirsa, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh atau PHU Kementerian Agama Hilman Latif buka suara terkait dugaan pungutan liar pada layanan safari wukuf lansia selama fase puncak ibadah haji 2025. Dirjen PHU Hilman Latif tak menampik adanya sebagian jemaah yang memberikan uang kepada kelompok bimbingan ibadah haji atau KBIH. Biaya tersebut diantaranya untuk jasa pendorongan kursi roda saat umroh wajib atau ibadah lainnya di luar safari wukuf. Namun untuk program safari wukuf yang dijalankan pada Kamis 5 Juni lalu tidak dipungut biaya alias gratis. Adapun terkait dengan kabar-kabar yang beredar mengenai pungutan, kalau kami cermati itu sebetulnya hubungan antara jamaah dengan KBIH ataupun para pembimbingnya. Di sana mereka sebagian jamaah melakukan komunikasi dengan para pembimbingnya ataupun pimpinan KBIH ataupun organisasi yang kemudian dititipkan, ya. Mereka kemudian ada yang memerlukan biaya untuk pendorongan kursi roda pada saat umroh wajib, pada saat melakukan umroh sunnah, ya. Kemudian juga pada saat kegiatan-kegiatan lain, gitu ya. Dan itu tidak konteksnya dalam konteks safari wukuf, ya. Dan mungkin juga ada jamaah yang melaporkan bahwa mereka sudah membayar pada orang yang akan membantu itu, kemudian kebetulan orangnya juga ada yang terpilih karena kondisi tertentu menjadi jamaah yang ikut safari wukuf, gitu ya. Tapi kalau kita cermati bahwa biaya yang diperlukan untuk kursi roda itu memang iya ada, terutama untuk kegiatan-kegiatan di haram lebih banyak di situ. Tetapi untuk safari wukuf, ya, pemerintah, Kementerian Agama, petugas tidak memungut biaya apapun. Setelah prosesi penyempurnaan ibadah haji di Mekah, jemaah haji ke Madinah memanfaatkan waktu dengan perjalanan spiritual untuk ibadah dan ziarah, terutama bagi para jemaah yang awal perjalanannya langsung ke Mekah. Di Madinah, jemaah memperdalam ibadah dan berwisata religi, mengunjungi Masjid Quba dan menyempatkan sholat di destinasi wisata masjid pertama yang dibangun Rasulullah. Madinah juga menawarkan berbagai destinasi wisata yang layak dikunjungi, dan tentu saja ini destinasi wisata bersejarah. Misalnya Masjid Quba yang berada di belakang saya, masjid pertama yang dibangun oleh Rasulullah SAW saat tiba di Madinah dan melaksanakan sholat 2 rakaat di masjid ini dianjurkan karena pahalanya setara dengan umroh. Ibadah utama di Madinah antara lain sholat arba'in, yaitu melaksanakan sholat fardu berjamaah di Masjid Nabawi selama 40 waktu berturut-turut. Momen berharga yang tak ingin dilewatkan oleh para jemaah haji, yakni berziarah ke makam Rasulullah SAW, Raudhah atau Taman Surga yang terletak di dalam Masjid Nabawi. Banyaknya para jemaah yang ingin masuk ke Raudhah diwajibkan melakukan registrasi dahulu melalui aplikasi Nusuk agar antrean lebih tertib. Selain itu terdapat pemakaman bagi tempat peristirahatan keluarga Nabi, sahabat dan para syuhada di samping masjid. Tak sedikit pula jemaah yang berburu belanja oleh-oleh yang dijajakan toko-toko pedagang kaki lima di Madinah. Tips di sini jemaah harus berani tegas menawar agar dapat harga yang ekonomis sesuai harapan. Di sekitar Masjid Nabawi pun tersedia sentra kuliner. Mancanegara hingga kuliner Indonesia pun tersedia. Dari Madinah, Arab Saudi, Armidian Kurniawan, iNews melaporkan.